Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sosiologi dan hari ini kita akan membahas mengenai globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Perlu diingat lagi bahwa globalisasi ini adalah proses mendunia. Nah, dari proses globalisasi ini menimbulkan berbagai dampak permasalahan. Salah satunya adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah sebuah keadaan yang tidak seimbang atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yang berujung dengan kesenjangan. Secara umum, kesenjangan merupakan hasil distribusi ekonomi yang tidak merata. Nah, hasil distribusi ekonomi yang tidak merata ini akan menyebabkan adanya jarak atau gap yang besar antara dari satu kelas sosial menuju ke kelas sosial yang lain. Lalu, kesenjangan apa saja yang muncul di masyarakat akibat dari globalisasi? Yang pertama adalah kesenjangan penguasaan iptek. Kesenjangan ini terjadi sebagai akibat dari kesenjangan mutu pendidikan dari berbagai daerah, sehingga kebutuhan tenaga kerja yang diambil dari lulusan tertentu seperti SMK dan perguruan tinggi yang seharusnya sudah memiliki kualitas tertentu sulit terpenuhi karena kualitasnya yang tidak sama. Yang kedua, ada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini banyak terjadi di berbagai daerah seperti penghasilan kaum teknokrat dan para pengusaha yang semakin besar. Hal ini karena mereka memiliki peluang yang luas dalam mengembangkan usahanya. Sementara itu, kaum buruh, pegawai rendahan, dan petani yang memiliki lahan kecil sulit mengembangkan usahanya dan juga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, ada kesenjangan di bidang politik. Kesenjangan ini berkaitan dengan pendistribusian kekuasaan yang didapat dengan mekanisme partai politik melalui rekrutmen pemilu dan pilkada. Hasil pilkada dan pemilu terkadang tidak menghasilkan tokoh-tokoh politik yang berkualitas karena adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir, ada kesenjangan sosial budaya. Dalam hal ini, globalisasi meningkatkan sikap egoisme atau individualisme, materialisme, dan timbul budaya konsumerisme serta hedonisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Adapun hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidupnya. Lalu, bagaimana reaksi komunitas lokal terhadap adanya globalisasi? Roland Robertson mengatakan bahwa dari hal-hal global yang kita pilih hanya hal yang menyenangkan kita dan kemudian kita mengadaptasi hingga menyesuaikan dengan kebutuhan lokal yang biasa disebut dengan glokalisasi. Contohnya adalah McDonald's merupakan restoran waralaba dunia yang melakukan modifikasi menu agar sesuai dengan selera masyarakat lokal. Lalu reaksi yang kedua adalah kita dapat mencampur unsur-unsur global untuk menghasilkan penemuan baru dari hasil penggabungan yang disebut kreolisasi. Sebagai contoh, keroncong merupakan perpaduan alat-alat musik dari Portugis namun dikenal sebagai musik khas Indonesia karena di dalamnya terdapat unsur Indonesia dan lebih dikenal dengan musik keroncong di Indonesia. Yang ketiga, terjadi pelebaran identitas komunitas lokal karena adanya komunikasi global yang membuat kita memikirkan kejadian-kejadian di dunia dan mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang bercirikan resiko, sehingga urusan dunia lain secara tidak langsung menjadi apa yang kita pikirkan saat ini. Yang keempat, pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal. Contohnya, semakin menguatnya rasa kebangsaan. Yang kelima, beberapa kelompok etnis dan religius berusaha mencegah terjadinya globalisasi karena diartikan sebagai sebuah bentuk penjajahan barat atau serangan terhadap kemurnian ajaran yang dipercaya. Ada dua pandangan terhadap pengkritik globalisasi. Yang pertama, pengkritik globalisasi menganggap aliran budaya berasal dari barat menuju ke negara berkembang. Padahal, kebudayaan barat pun sebenarnya diperkaya dengan adanya masukan dari budaya dan agama dari negara lain seperti zaman Renaissance. Lalu, yang kedua, ada anggapan bahwa komunitas lokal di negara berkembang adalah komunitas yang bodoh. Padahal keterlibatan komunitas lokal menyebabkan banyak pilihan yang beragam. Sekian untuk pertemuan hari ini dan ini adalah materi terakhir dari pertemuan kita dalam bab 2 mengenai dampak globalisasi. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau di kolom WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.